Pay attention please. Apabila ada seseorang yang mengalami gagal ginjal, diharuskan untuk melakukan hemodialisis, yang mana di dalamnya terlibat proses dialisis. Lalu timbullah pertanyaan, apa itu hemodialisis? Langkah cuci darah untuk gagal ginjal yang paling banyak dikenal adalah hemodialisis. Hemodialisis ini bekerja dengan menggunakan mesin khusus untuk menyaring darah dan menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Pada proses hemodialisis, darah dialirkan keluar tubuh dan disaring di dalam ginjal buatan dializer. Berikut akan dijelaskan proses dialisis pada skematik 2 kompartemen. Dalam video ini, dimisalkan P merupakan konsentrasi urea dalam daerah tidak dapat diakses dan C merupakan konsentrasi urea dalam darah. Jika kita berfokus pada daerah P, dapat terlihat bahwa dinamika P tidak menerima konsentrasi urea dan hanya mengeluarkan saja ke daerah C. Sedangkan jika kita berfokus pada daerah C, dapat terlihat bahwa dinamika C menerima konsentrasi urea dari daerah P sekaligus mengeluarkan ke dializer. Berdasarkan rumus laju konsentrasi sama dengan laju masuk kurang laju keluar, laju masuk sama dengan AP, lalu laju keluar sama dengan K per V kali C. Sehingga didapat persamaan untuk C ialah DC per DT sama dengan AP kurang K per V kali C, di mana A konstanta P dan Kv sama dengan konstanta C. Untuk laju konsentrasi P, yaitu laju masuk sama dengan 0 karena P adalah daerah yang tidak dapat diakses, lalu laju keluar sama dengan AP, sehingga didapat persamaan untuk P, dP per dt sama dengan 0 kurang AP, lalu dP per dt sama dengan min AP, misalkan itu persamaan 2. A adalah konstanta P. Jadi, diketahui bahwa dinamika C bergantung pada nilai C dan P, sedangkan dinamika P hanya bergantung pada nilai P itu sendiri. Lalu, apa solusi dari P pada sistem persamaan diferensial yang diberikan jika diketahui bahwa nilai awal P0 adalah C0? Jadi, dari persamaan 2 dan dengan menggunakan metode pemisah variabel, diperolehlah ln P sama dengan min AT ditambah C1. Untuk mendapatkan nilai P, maka eksponenkanlah kedua ruas. Maka diperolehlah persamaan 3 yaitu PT sama dengan ME pangkat min AT. Lalu seperti yang telah diketahui bahwa P0 adalah C0, maka PT sama dengan C0 dikali E pangkat min AT. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan dinamika C untuk persamaan diferensial non-autonomus tunggal dengan menggunakan solusi dari PT? Dengan menggunakan laju konsentrasi dalam darah yaitu DC per DT sama dengan min K per V dikali C ditambah AP, substitusikan ke persamaan 3 sehingga DC per DT sama dengan min K per V dikali C ditambah MAE pangkat min AT. Jika dimisalkan N sama dengan MA, di mana N besar dari 0, maka persamaan diferensial non-autonomusnya adalah DC per DT ditambah K per V dikali C sama dengan NE pangkat min AT. Bagaimana solusi dari konsentrasi urea dalam darah jika diberikan masalah nilai awal masing-masing konstanta positif pada sistem? Menggunakan persamaan diferensial non-autonomus, DC per DT ditambah K per V dikali C sama dengan N kali E pangkat min AT. Lalu gunakan faktor integrasi sehingga diperoleh nilai C sama dengan N per K per V dikurang A dikali E pangkat min AT ditambah C2 dikali E pangkat min K per V dikali T, misalkan persamaan 4. Diketahui C0 sama dengan C0 sehingga C2 sama dengan C0 dikurang N per K per V dikurang A, misalkan persamaan 5. Substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai C. Setelah itu, masukkan nilai C0 sama dengan 80, A sama dengan 0,015 dan K per V sama dengan 0,03. Sehingga diperoleh CT sama dengan PT sama dengan 80 E pangkat min 0,015 T. Apa masalah nilai awal C bintang T dan P bintang T jika proses dialisis berakhir setelah 110 menit? Karena perawatan dialisis berakhir setelah 110 menit, dimisalkan C bintang T dan P bintang T adalah konsentrasi urea dalam darah dan daerah yang tidak dapat diakses saat dialisis dihentikan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai K sama dengan 0. Hal ini akan mengulang proses dialisis yang baru.
Maka diperoleh persamaan laju konsentrasi untuk proses dialisis yang baru seperti di bawah ini. Untuk masalah nilai awal P110 sama dengan P bintang 0 didapat P bintang 0 sama dengan 80 E pangkat min 1,65. Begitu pula untuk masalah nilai awal C110 sama dengan C bintang 0 didapat C bintang 0 sama dengan 80 E pangkat min 1,65. Bagaimana bentuk grafik dari sistem yang diberikan setelah dialisis berakhir pada waktu yang ditentukan? Dan apa penjelasan secara biologis mengenai nilai batas tersebut dapat terjadi? Dari persamaan 6 dan dari solusi konsentrasi urea pada daerah yang tidak dapat diakses diperoleh P bintang T sama dengan DE pangkat min AT, misalkan persamaan 8. Karena diketahui bahwa P bintang 0 sama dengan 80 E pangkat min 1,65, maka D sama dengan 80 E pangkat min 1,65. Substitusikan nilai D dan A sama dengan 0,015 ke persamaan 8. Diperoleh solusi khusus P bintang T sama dengan 80 E pangkat min 1,65 dikurang 0,015 T. Untuk mencari solusi khusus C bintang T, gunakan persamaan 7. Sehingga DC bintang T per DT sama dengan AFE pangkat min AT, di mana F sama dengan 80 E pangkat min 1,65. Maka diperoleh solusi umumnya dengan mengintegralkan kedua ruas. KC bintang T sama dengan min FE pangkat min AT tambah G, di mana G sama dengan AFC3. Karena telah diketahui C bintang 0 sama dengan 80 E pangkat min 1,65 dan F sama dengan 80 E pangkat min 1,65, maka G sama dengan 2F. Substitusikan G sama dengan 2F ke persamaan 9, sehingga diperoleh hasil seperti di bawah ini. Substitusi F sama dengan 80 E pangkat min 1,65 dan A sama dengan 0,015 diperoleh C bintang T sama dengan 80 dikali 2 E pangkat min 1,65 dikurang E pangkat min 1,65 dikurang 0,015 T. Diperoleh solusi untuk P bintang T dan C bintang T adalah seperti di bawah ini. Maka limit T menuju tak hingga dari C bintang T sama dengan 30,73. Berdasarkan grafik, dapat terlihat bahwa konsentrasi urea dalam darah selama dialisis mengalami penurunan, namun setelah dialisis berakhir, konsentrasi urea dalam darah meningkat kembali. Dapat diketahui bahwa konsentrasi urea saat dialisis berakhir dalam waktu yang cukup lama adalah 30,73 mg per mililiter. Hal ini diakibatkan berbagai proses kimia yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari yang dapat menghasilkan urea. Oleh karena itu, darah yang telah bersih dan sudah didialisis tercampur kembali dengan urea. Sehingga konsentrasi urea yang terdapat di dalam darah meningkat kembali.